Jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan harta? Secara umum kita paham, harta itu ya. Tetapi definisinya apa? Ini suatu hal yang penting kita ketahui bersama. Sehingga kalau kita itu mau beribadah dengan harta, benar bahwa yang kita gunakan itu benar-benar harta dan bukan harta. Nah, sebagian besar ulama memberikan definisi yang dimaksud dengan harta itu adalah, atau mal dalam bahasa Arabnya, itu adalah memiliki nilai, bisa diserah terimakan atau bisa dialihkan antara satu orang ke orang yang lain. Yang ketiga, legal manfaatnya. Sesuatu yang memiliki nilai tapi nggak bisa diserah terimakan, tapi manfaatnya legal. Contohnya sinar matahari. Harta atau bukan? Bukan harta. Tapi kalau sinar matahari itu kemudian diserap menjadi di satu alat, namanya apa itu? Apa namanya? Panel surya ya. Dia menjadi energi, lalu bisa dialirkan menjadi listrik, penerang dan seterusnya. Karena dia bisa dialihkan kepada si fulan, dikuasai, maka dia bisa menjadi harta. Tapi kalau sinar matahari kayak oksigen, ini bukan harta. Pertama bernilai, iya bernilai. Kalau orang nggak ada sinar matahari kan juga persoalan. Kalau nggak ada oksigen persoalan. Tapi karena dia nggak bisa diserah terimakan, oksigen misalnya, ini saya transfer oksigennya, mana itu? Nggak diserah terimakan, maka bukan harta. Tapi ketika dia ada satu tabung, satu alat yang kemudian bisa diserah terimakan, misalnya ada orang tidak bisa bernafas atau membutuhkan bantuan pernapasan menggunakan oksigen, bisa diserah terimakan, maka biasa menjadi harta. Dan yang lain juga persyaratannya adalah manfaatnya legal. Oksigen legal, sinar matahari legal. Oke. Sah oleh agama. Seberikan contoh misalnya manfaatnya nggak legal. Nggak legal itu maksudnya apa? Nggak diperbolehkan oleh agama. Contohnya khamr. Kalau misalnya ada orang kawan sedekah khamr, itu misalnya, bisa bermakna sedekah atau enggak? Khamr ada nilainya enggak? Nilai-nilai materinya menurut secara umum ada nilainya kan? Orang enggak boleh ngambil sembarang aja, tapi harus dibeli dan ada orang jual. Tapi karena pemanfaatan khamr ini menurut agama tidak diperbolehkan, maka khamr itu bukan harta. Maka kalau misalnya punya kawannya nyembunyiin khamr, Pak. Lalu khamrnya diambil, dibuang, langsung taruh lagi, ketahuan dia buang khamr kawannya. Apakah suruh ganti? Secara agama enggak. Enggak suruh ganti. Secara agama ya, kita enggak bicara masalah hukum positif. Kenapa? Karena itu bukan harta. Oke. Tapi dalam penilaian publik kalau khamr adalah harta. Pertanyaannya sekarang, rokok harta atau bukan? Oh. Gimana Pak? Rokok harta atau bukan? Kalau tembakau bisa jadi harta. Kenapa? Karena pemanfaatannya bisa untuk disuling, kemudian jadi obat anti kanker kalau nggak salah ya, atau obat-obat yang lain. Cengkeh itu bisa jadi obat, termasuk herbal itu Pak. Termasuk bumbu yang suka masakan Arab nih siapa di sini. Nah, itu juga ada cengkehnya ya. Itu manfaatnya legal, tapi kalau diramu, kemudian dibuat jadi rokok bagaimana? Kembali kepada hukum. Rokok itu halal atau haram. Kalau misalnya ulama mengatakan itu haram, maka pemanfaatannya tidak legal. Kalau makruh ya pemanfaatannya jadi makruh. Nah, maka sesuatu itu dikatakan sebagai harta bila manfaatnya legal. Maka kalau orang mau sedekah, pertama kita mau beribadah dengan harta kita, dipastikan pada hal itu ada 3 sifat tadi.
Misalnya nih, ada khamar mau disedekahkan, ya bukan sedekah, bukan ibadah harta. Kenapa? Itu bukan harta. Nah, bagaimana kalau rokok misalnya ketemu ini gitu. Kira-kira sedekah atau bukan sedekah? Silakan ditanya pada diri masing-masing. Gitu ya. Jadi standar kita menilai ibadah diri itu harus kita definisikan apa itu harta. Baru kemudian setelah kita jelas harta itu bisa berupa makanan, beras harta nggak Pak? Memiliki nilai, bisa diserah terimakan, manfaatnya legal, berarti dia harta. Pakaian, harta atau bukan? Memiliki nilai, bisa diserah terimakan, manfaatnya legal. Rumah harta atau bukan? 3 sifat terpenuhi. Jadi kalau kita, pohon harta atau bukan? Buah mangga, manfaatannya legal, memiliki nilai, bisa diserah terimakan. Jadi itu kalau kita mau beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan harta, sesuatu dikatakan harta bila memiliki tiga kriteria itu sebagai parameter.